Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang zakat pertanian. Zakat pertanian, berapa nisabnya dan kapan waktunya, begitu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, muslimin dan muslimat yang berbahagia. Selain zakat pertanian, ini ada satu pertanyaan yang menarik. Barusan dari seorang hakim di Nusa Tenggara begitu. Bagaimana dengan zakatnya para pengusaha yang setiap hari ini mendapatkan hasil yang besar, kemudian zakatnya bos-bos begitu ya. Apakah ini disetahunkan atau bisa pada hari itu juga, di mana pada saat menghitung labanya begitu. Baik, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW tentang zakat pertanian, yakni larangan petugas untuk menarik zakat sebelum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hajjaj, hadasana Syu'bah, akhbarani Abdullah ibnu Dinar, sami'tu ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thamaratin hatta yabdu wa salahuha, wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhab ataduhu ngahaduhu. Artinya, telah menceritakan pada kami Hajjaj, telah menceritakan pada kami Syu'bah, telah mengabarkan pada saya Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melarang menjual kurma sampai nampak kebaikannya matang. Dan bila ditanya tentang kebaikannya, beliau menjawab bila hama atau suatu yang nampak sebagai risiko sudah hilang. Ya, pesan yang kita bisa petik dari hadis ini, pertama, tentang kapan petugas pengumpul zakat pertanian sebaiknya datang mengambil zakat pertanian. Benar, yakni pada hari panennya. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusatin wa nahla wa zur'a wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa ruman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa'tu haqqahu yawma hasadih fala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, delima, dan serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Maka makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi pertanyaan di atas yakni tentang kapan petani perkebunan ini, petani buah-buahan kurma, zaitun ini ya, delima, membayarkan zakatnya yakni pada hari panennya. Jadi jelas telah ditentukan di dalam Al-Quran, Fa'tu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya, yakni keluarkanlah zakatnya pada hari pemanenannya. Ya. Berikutnya, berapa nisabnya? Dalam sebuah keterangan, ulama berpendapat bahwasanya zakatnya ini disetarakan dengan beras 700 kg, ya, 700 kg atau lebih kurang dari itu sedikit ya. Dan setelah dipotong biaya pengerjaan, biaya pupuk, biaya operasional begitu. Nah, apabila masih tersisa maka dikeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Pada yaum hasadihi, yakni apabila pertanian itu menggunakan pengairan maka 5%. Apabila ada hujan maka 10% nisabnya pada hari panennya. Baik, yang ketiga, dalam hal zakat pertanian tidak menunggu haul atau waktu disetahunkan menurut tahun Hijriah.
Setiap kali panen ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat disyaratkan ketika biji tanaman telah keras atau telah matang dan hambanya atau potensi risiko gagal panennya ini telah hilang, seperti hadis Nabi Muhammad SAW di atas. Demikian pula simar seperti kurma anggur telah pantas dipetik atau dipanen. Sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Dan disinilah kita tidak mesti seluruh tanaman matang. Dan disinilah kita perlu memahami bahwasanya petugas zakat ini bisa datang ketika sudah masuk masa panennya, meskipun belum seluruh tanamannya matang. Jadi sudah matang sebagian pun boleh. Baik, yang keempat, saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana dengan zakatnya para pengusaha, misalkan warung makan yang besar, kemudian pendapatannya juga sudah mencapai nisab zakat pertanian 700 gram beras itu kalau sekarang dikalikan katakanlah harga beras 12.000 kali 700 berarti sekitar 9 atau 8 juta begitu. Maka apabila pada hari tersebut seorang pengusaha mendapatkan hasil lebih dari itu atau setara dengan itu, maka langkah baiknya apabila ini dikiaskan dengan zakatnya pertanian, kemudian dikeluarkan persentase 5% diambil dari laba bersihnya tersebut untuk dizakati sebagai ba'tu haqqahu yauma hasadi, mengamalkan ayat dalam surat Al-An'am 141 tadi, yakni berikanlah haknya kepada fakir miskin pada hari penghitungannya atau pada hari pemanenannya. Jadi zakat profesi ini pengusaha-pengusaha, para bisnismen, entah itu apa usahanya yang halal, apabila dari hari penghitungannya, entah itu harian, entah itu mingguan, entah itu bulanan, apabila sudah mencapai haulnya, mencapai nisabnya, ini kurang lebih ya 8 juta atau 9 juta, ini kemudian dibagi sebagian untuk dikeluarkan zakatnya 5% umpamanya. 5% dari 9 berarti sekitar 450.000. Jadi tidak banyak kalau itu kita pandang sebagai satu yang Allah karuniakan kepada kita, sebagian diberikan pada fakir miskin 400.000 atau 500.000. Ini faktu haqqahu yauma hasadi. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, mengajarkan kepada kita untuk berbagi dan memberi dalam satu kerangka zakat, infak dan sedekah. Alangkah baiknya apabila di tengah-tengah kita ini sudah berkembang zuhur tentang zakat infak sedekah ini dibagikan pada fakir miskin yang terdekat, yang ada di dalam lingkungan wilayah kita terlebih dahulu, keluarga kita terlebih dahulu, maka insya Allah pengentasan kemiskinan ini bukan mustahil dan akan nampak sebagai satu semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat keluargaan yang itu akan sangat indah sekali kita bisa rasakan nantinya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.